Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Kalau sudah pegang ini, rasanya terasa aman. Kalau sudah pegang seperti ini, bisa membuat orang mabuk kepayang. Ini adalah uang, laki-laki uang. Saudara-saudari yang terkasih, siapa mau saya kasih ini? Atau yang ini? Kelihatannya barangnya sepele, kertas, tetapi bisa untuk berebut, bisa untuk berantem, bisa untuk saling bunuh, walaupun hanya sepele seperti ini. Tetapi bisa juga untuk memberikan berkat bagi orang lain. Nyoh, berkat untuk kamu semua. Saya kirim di video ini saja. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah pergi belanja, pagi-pagi makan nasi yang ada di pinggir jalan. Kebetulan masih terlalu pagi karena saya keluar kota, dan kemudian saya makan. Kurang lebih saya habis 15.000. Karena tergesa-gesa saya terus pamit dan saya memberi uang 50.000. Ibu itu karena masih gelap mencari kembalian, tidak ada 35.000 karena memang baru buka, bahkan baru masih nyusun-nyusun posisi sayur, posisi lauk, dan seterusnya. Tapi di luar dugaan, karena saya juga tidak punya uang receh 15 ribuan, 50 dan 100.000 pada waktu itu. Di luar dugaan ibu tadi mengatakan, "Mas, dibawa dulu aja." Saya ketawa. "Ibu lihat muka saya nggak? Apa kenal?" Ibu itu dengan enteng, "Kenal, nanti pasti akan kembali, Mas." Padahal saya luar kota. Maka kemudian saya kalau mau makan gratis kemudian pergi, ya enak saja. Tapi kemudian saya justru pergi kemudian menukarkan uang dengan belanja di Alfamart. Dan setelah itu kembali untuk membayar 15.000. Gak enak malah yang dipercaya seperti itu. Kalau orangnya ngotot ngeyel, pasti saya akan akan marah atau tersinggung. Tapi kalau orangnya ini justru dengan sukarela, pergi saja, nanti yakin pasti masih kembali, nanti aja. Saya tinggal uang 50.000, dia juga tidak mau. Pokoknya nanti kembali saja. Maka saudara-saudari yang terkasih, ternyata ibu tadi mempunyai kepercayaan bahwa pembeli memberikan rezeki sendiri-sendiri. Saya dengan wajah yang imut ini kemudian pasti diyakini tidak akan lari hanya uang 15.000. Padahal saya orang luar kota, kalau saya pergi pun tidak masalah. Tetapi malah tidak enak. Ibu tadi mempunyai iman yang besar bahwa dia akan diberkati Tuhan dengan cara apapun. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara juga tentang iman yang besar dari seorang perwira, tentara, seorang prajurit, atau mungkin komandan yang ada di Kapernaum. Suatu saat Yesus berjalan-jalan, kemudian ditemui oleh komandan tentara itu. "Guru, tolong bantu saya. Saya minta tolong dengan sangat. Hamba saya sangat menderita karena sakit lumpuh. Dia hanya bisa berbaring di rumah. Saya minta tolong supaya guru menyembuhkan." Yesus menjawab, "Saya akan ke rumahmu menemuinya." "Tidak usah, guru. Saya yakin guru mampu menyembuhkannya. Sebab saya ini seorang tentara, seorang bawahan. Dan saya juga mempunyai bawahan. Kalau saya katakan pada bawahan saya, pergi, dia akan pergi. Datang, dia akan datang. Kalau saya menyuruh hamba saya, kerjakan ini, dia pasti mengerjakan. Maka Tuhan bersabdalah saja, hambaku itu akan sembuh." Maka Yesus mengatakan kepada para murid, "Lihatlah, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel, orang yang terpilih." Saudara-saudari yang terkasih,
Justru iman yang besar, yang percaya bahwa Tuhan bersabda saja, semua akan sembuh, akan memberikan berkat. Dan itu justru didapati oleh di dalam orang yang bukan orang Israel. Orang yang dianggap tidak baik, tidak terpilih, second class, tetapi justru imannya besar. Lain dengan orang yang merasa diri terpilih, merasa diri bangsa yang nomor satu, bangsa yang diberkati Tuhan. Tetapi apa? Merasa diri sebagai bangsa yang religius, bangsa yang memperhatikan agama, nilai-nilai, tetapi tindakannya apa? Semua korupsi dibalik dengan balutan-balutan kata-kata suci itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya bertugas di Wonogiri, saya bertemu dengan seorang anak SD, tetapi sudah sakit parah, yaitu kanker usus. Maka dia menderita berhari-hari, tidak bisa ke belakang, BAB. Kemudian dia merasa sakit sekali, lari ke saya karena keluarga tidak mampu. Saya mencoba membantu ke rumah sakit di Solo, yaitu Brayat Minulyo, di tempat suster-suster. Kemudian ini harus dioperasi, disambung ususnya, tetapi nanti ada beberapa operasi. Maka kemudian dibuatkan buangan di perut sini, sehingga kemana-mana memakai kantong. Maka setelah operasi pertama berjalan untuk membuatkan anus di dalam perut, dia pulang dan sudah bisa tersenyum. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, kondisinya tidak segera membaik. Kadang-kadang menurun, membaik, dan kemudian menurun. Dalam kondisi seperti ini, dia banyak bercerita kepada keluarganya. Saya juga beberapa kali nengok ke dia juga banyak cerita. Maka ketika di rumah dia tiduran, ketika menjelang dipanggil Tuhan, anak itu mengatakan, saya mau jalan-jalan bersama Yesus. Saya ingin jalan-jalan keliling rumah ini bersama Yesus. Yang tadinya hanya tiduran saja, akhirnya mbahnya atau kakeknya kemudian menggendong dan berjalan-jalan, natih itu dipegangi, dia pun berjalan sendiri keliling rumah, keluar rumah sebentar, masuk lagi dan istirahat. Guru-gurunya pun ketika nengok juga nangis. Kok seperti ini penderitaanmu, masih kecil, tetapi dia didewasakan secara mendadak. Karena apa? Justru penderitaan itu, sakitnya, membuat dia walaupun usianya masih seusia murid SD, tetapi sudah dewasa, menghibur orang lain. Tidak apa-apa ibu, yang guru yang nangis tadi dihibur. Semuanya dihibur bahwa ini tidak apa-apa. Pasti semua akan baik di hadapan Tuhan. Maka dia justru pelan-pelan imannya dikuatkan. Dalam sakitnya, walaupun dia menahan sakit, tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah-marah, tidak pernah mengatakan atau keluhan-keluhan yang berat merepotkan orang tuanya. Semua ditahan sendiri, walaupun dengan muka yang mulai kecut karena menahan sakit, perut yang dipeganginya karena juga mungkin kankernya sudah menyebar, dan dia pun merasakan bahwa itu semua akan baik di hadapan Tuhan. Pelan-pelan dia pasrahkan kesakitan itu pada Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, akhirnya anak tadi meninggal. Banyak orang-orang yang mempunyai kepedulian kepada anak ini, karena saya tuliskan di internet pada waktu itu. Waktu itu awal-awalnya orang memakai internet dengan Eudora, sekali klik ngirim semua. Kemudian nanti kalau ngetik kita kumpulkan, sekali klik lagi kirim semua, sekaligus menerima email-email dari luar. Itu zamannya dulu. Dan saya bercerita tentang anak itu kepada satu romo yang di Belanda.
Dan Romo itu pun juga mengumpulkan dana untuk anak itu. Akhirnya nisannya pun diberikan oleh ibu-ibu dari Belanda untuk anak itu sebagai tanda anak yang penuh iman, anak yang memperjuang karena sakit kankernya itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, iman sebesar ini dijumpai oleh orang yang dikuatkan dalam penderitaan, akan ditemukan pada orang-orang yang sungguh-sungguh tergembleng dengan segala penderitaan hidup, pengalaman tekanan-tekanan hidup yang mendewasakan dia. Maka pertanyaan untuk kita masing-masing, apakah kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang mendewasakan kita, menggembleng kita, sehingga iman yang sama dengan para iman perwira tadi, atau dengan iman anak kecil tadi, juga ditemukan Tuhan dalam diri kita nanti ketika anak manusia datang. Semoga masa Advent ini menjadi penantian bagi kita yang menggembirakan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.